Salam saudara, kita bertemu lagi dalam ibadah tengah pekan pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama untuk menaikkan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk ibadah tengah pekan pada hari ini. Berkatilah setiap kami, setiap hati kami, setiap telinga kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan Tuhan ibadah tengah pekan hari ini Tuhan, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Untuk mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan, mari kita sama-sama angkat satu pujian, Buka Mataku. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam persekutuan tengah pekan. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini kami diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini dan mau mendasarkan kehidupan kami melalui firman Tuhan. Firman yang terus-menerus mengarahkan, firman yang terus-menerus memimpin, firman yang terus-menerus meneguhkan, menegur kami. Agar dalam kehidupan ini kami tidak salah jalan, namun senantiasa dipandu oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan, merenungkan dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ketika saya menerima vaksin yang kedua, nama saya dipanggil Hendrikus Agus Raharjo. Nah, mulai saya masuk itu kan ada beberapa bagian ya saudara-saudara ya. Saya mulai administrasi, kemudian dicek tensi, kemudian masuk ke bilik vaksinasi. Dan ketika saya masuk ke bilik vaksinasi itu, disuruh siapkan, tolong Pak, lengannya dibuka. Wah, lengannya dibuka maksudnya itu ya, bagian bajunya dibuka, bukan lengannya dibuka ya. Disiapkan, kemudian mulai. Itu ada jarum, suntik, isinya vaksin, disiapkan. Waduh, saya sudah mikir, wah mulai nih kan. Dan kemudian akhirnya perawatnya bilang, mulai ya Pak ya, 1, 2, 3. Cus, waduh saudara-saudara. Ya sebetulnya biasa sih ya, disuntik seperti biasa. Kemudian selesai, wah cepat banget saudara-saudara ya untuk vaksinasi. Maka dari itu, ayo Jemaat GKI Sorogenen dan simpatisan keluarga besar GKI Sorogenen, ayo vaksinasi. Nah, kembali ke pengalaman saya saudara-saudara. Ketika saya divaksinasi yang kedua itu, yang disuntik itu lengannya. Tetapi anggota tubuh yang lain itu merespon. Ketika jarum itu masuk saudara-saudara, mata saya itu merem saudara-saudara. Merem, 1, 2, merasakan jarumnya masuk, merasakan vaksinnya masuk. Kemudian selesai, saya melek lagi saudara-saudara. Yang disuntik lengan, yang merespon mata pun ikut merespon. Hidung dan pernafasan saya pun merespon juga. Ketika yang disuntik itu lengan, mulai tarik nafas, tahan nafas, disuntik, cus, kemudian selesai, hembuskan nafas. Ya, yang disuntik lengan, yang merespon, hidung ikut merespon, jantung ikut merespon, kemudian syaraf-syaraf ikut merespon. Artinya apa saudara-saudara? Yang disuntik bagian tertentu, bagian lain ikut merespon. Satu tubuh ini merespon ketika ada yang disuntik. Nah, berbicara soal tubuh, ternyata Paulus juga memakai analogi tubuh untuk berbicara mengenai sebuah komunitas, yaitu jemaat. Tepatnya jemaat di Korintus. Kita lihat saudara-saudara dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 20 sampai 26. 1
Sekali lagi 1 Korintus pasal 12 ayat 20 sampai 26. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. 1 Korintus pasal 12 ayat 20 sampai ke 26. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, anggota tubuh dan tubuh ini dipakai untuk menjelaskan bahwa satu komunitas yang disebut jemaat pun demikian. Tidak ada satu orang yang lebih tinggi dari orang yang lain. Semua penting, semua berharga. Oleh sebab itu saudara-saudara, di tengah kondisi jemaat Korintus yang terpecah-pecah, satu sama lain saling merendahkan, satu sama lain menganggap dirinya yang paling hebat, satu sama lain menghina satu sama lain, dan yang terjadi adalah perpecahan. Dan disinilah Paulus, saudara-saudara, memberikan pengajaran memakai analogi tubuh. Yang namanya tubuh itu ayat yang ke-25, saudara-saudara, kuncinya. Apa itu? Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu, ya, anggota yang berbeda artinya apa? Dalam sebuah komunitas jemaat pasti akan ada perbedaan, ya. Tetapi perbedaan itu ayat 25 saling memperhatikan. Nah, ini saudara-saudara kuncinya, saling memperhatikan. Sehingga di tengah komunitas yang berbeda tetap saling memperhatikan. Nah, pertanyaannya, memperhatikan itu seperti apa sih? Memperhatikan itu wujud konkretnya itu apa sih? Nah, saudara-saudara, yang pertama, memperhatikan itu artinya apa? Menghormati. Ya, menghormati itu bukan berarti saya ketemu dengan Anda hormat, wah itu ya kan, ya kemana-mana ketemu di pasar tahu-tahu hormat itu, ya kata Pak Hendri kan menghormati ya, bukan seperti itu ya saudara-saudara ya. Menghormati itu artinya apa? Tidak merendahkan satu sama lain. Mungkin Anda dan saya berbeda, tetapi perbedaan itu bukan berarti saya merendahkan Anda, begitu juga Anda merendahkan saya. No, menghormati artinya apa? Meskipun kita berbeda prinsip, berbeda cara kerja, berbeda cara pandang, tapi tidak ada ruang untuk saling merendahkan. Itulah yang namanya memperhatikan, saudara-saudara. Sehingga ketika ada perbedaan dan ada anggota lain yang keliru, yang salah, ya sama seperti tadi itu ya, disuntik itu ya, waduh lengannya sakit, ya jangan direndahkan. Kalau sakit, apa yang bisa aku bantu? Kalau sakit, apa yang bisa aku lakukan supaya sakitnya ini minimal teredam sedikit? Makanya ketika disuntik, matanya ikut merem, nafasnya ikut membantu, supaya apa? Sakitnya tidak terlalu sakit. Begitu juga saudara-saudara di dalam komunitas, baik itu jemaat maupun keluarga maupun masyarakat. Apa itu memperhatikan? Yang pertama adalah menghormati. Kalau ada yang keliru, apa yang bisa aku lakukan? Kalau ada yang kurang, apa yang bisa aku kerjakan? Sehingga saudara-saudara ketika kita mendapatkan sesuatu yang keliru, mendapatkan sesuatu yang kurang tepat, mendapatkan sesuatu yang kurang benar, pertanyaan yang kita ajukan adalah, apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku kerjakan? Apa yang bisa aku berikan supaya komunitas ini tetap bertumbuh?
Yang kedua, saudara-saudara, memperhatikan itu artinya apa? Yang pertama adalah menghormati. Yang kedua adalah memberi info, memberikan kabar, berita, saudara-saudara. Mirip sama tadi ya, saudara-saudara, ketika ada yang sakit, yang lain itu diberikan kita tuh kan punya syaraf ya, satu sama lain itu diberikan info. Begitu juga dalam kehidupan kita kalau memperhatikan di dalam sebuah komunitas, entah itu di jemaat, di keluarga, berikan info kalau ada yang sakit, kalau ada yang terluka, kalau ada yang butuh dikuatkan, beri info, saudara-saudara. Sehingga di dalam masa pandemi ini, ketika ada anggota jemaat Sorogenen atau simpatisan Sorogenen yang sakit, yuk saling beri info. Jangan ditahan, saudara-saudara. Belum tentu kami majelis atau para aktivis tahu. Tapi ketika Anda tahu, yuk beri info. Ini ada yang sakit loh. Ini ada yang butuh didoakan loh. Ini ada yang butuh karena terkena COVID. Beri info. Termasuk ketika Anda dan saya sendiri sakit, beri info, saudara-saudara. Gak usah malu-malu. Pak Hendrik, tolong doakan saya ya. Saya barusan tes dan hasilnya positif. Gak masalah. Kita akan dukung bersama-sama. Keluarga GKI Sorogenen saling mendukung. Memberi info. Dan yang ketiga, saudara-saudara, setelah memberi info apa? Ya bergerak. Oleh sebab itu sekarang GKI Sorogenen memiliki grup Soge Positif. Wah, Soge Positif itu bukan positif COVID ya, saudara-saudara. Tapi positif itu apa? Supaya mindsetnya positif. Yang dilakukan positif. Yang dikerjakan positif. Nah, grup Soge Positif atau Soge Plus itu apa? Yaitu adalah grup khusus menangani anggota jemaat atau keluarganya yang COVID, saudara-saudara. Di situ didata, di situ dilihat kondisinya seperti apa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, disinilah wujud ketika ada satu anggota yang membutuhkan. Ayo kita bergerak, saling menguatkan. Butuh apa? Butuh vitamin. Oke, kita usahakan. Butuh apa? Butuh makanan. Oke, kita usahakan. Butuh apa? Waduh, butuh konsultasi. Ya, kita usahakan juga. Ada yang ahli di dalam kesehatan, ada yang ahli untuk link jaringan rumah sakit dan lain sebagainya. Ya. Kemudian diakonia kita, saudara-saudara, di masa pandemi ini juga plus. Positif juga. Artinya apa? Biasanya memberikan ABC, sekarang ada DEF. Ditambahi yang namanya vitamin. Kemudian, saudara-saudara, kita juga keluarga besar GKI Sorogenen bersinergi dengan Yakum. Untuk apa, saudara-saudara? Yaitu adalah supaya kita bisa bersama-sama bergerak mempercepat proses vaksinasi. Yakum juga membutuhkan relawan-relawan dan GKI Sorogenen bisa menjadi relawan juga. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan. Kita semua adalah satu tubuh, baik itu di jemaat maupun di keluarga maupun di komunitas. Dan hari ini kita diperlihatkan dan juga diingatkan bahwa dalam satu tubuh kuncinya adalah memperhatikan. Memperhatikan itu apa? Yaitu adalah saling menghormati, kemudian memberi info dan bergerak. Kalau ada yang kekurangan, kalau ada yang lemah, apa yang bisa saya lakukan? Amin. Bersama-sama saudara-saudara kita akan berdoa. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika di masa pandemi ini kami keluarga besar GKI Sorogenen diingatkan untuk saling menguatkan satu sama lain, saling mendoakan dan saling berbagi. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi sesama anggota tubuh Kristus yang menguatkan. Kami juga saat ini Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami teringat untuk Ibu Tesinwa, Ibu Waliem, Bu Suhardi, Pak Heru Kusmanto, Bu Suratmi, Bu Sri Saino, Bu Kamiem, Bu Suparmi, Pak Adi Sunarto, dan juga nama-nama lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan sertai, Tuhan kuatkan, Tuhan beri iman dalam menjalani masa-masa perawatan dan pemulihan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa. Mungkin saat ini kami juga ada yang masih terpapar COVID atau keluarga kami ada yang terpapar COVID. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan iman, Tuhan beri semangat agar terus bisa menjadi berkat dan boleh saling menguatkan. Kami saat ini Tuhan juga mau berdoa untuk rekan-rekan pelayanan kami di bidang kesehatan. Kami berdoa untuk Yakum, Rumah Sakit Pantai Waluyo.
Tuhan berkati saudara-saudara kami yang terus memperjuangkan vaksinasi, memperjuangkan kesembuhan, memperjuangkan kesehatan. Tuhan sertai. Biarlah Tuhan juga memberikan semangat agar Yakum dan Panti Waluyo boleh terus bergerak dalam berperan menanggulangi COVID yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang berjuang, para tenaga kesehatan, orang-orang yang memperjuangkan ekonomi, memperjuangkan sosial. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.